Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai inspeksi hygiene sanitasi rumah makan teman dekat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Khairnisa dengan NIM 13118202508, Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Video ini guna menyelesaikan tugas mata kuliah hygiene sanitasi makanan minuman yang diberikan oleh Ibu Yustini Ardila, SKM MPH. Ada 6 pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu pengertian rumah makan, tujuan hygiene sanitasi rumah makan sebagai media penyebaran penyakit, persyaratan hygiene dan sanitasi rumah makan, metode pengamatan, dan pembahasan laporan pengamatan. Yang pertama, pengertian rumah makan menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Yang kedua, tujuan hygiene sanitasi rumah makan. Ada 4 tujuan hygiene sanitasi rumah makan. Yang pertama yaitu mencegah timbulnya penyakit, keracunan, dan gangguan kesehatan akibat makanan yang dihasilkan. Kedua, untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapan rumah makan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan hygiene perorangan dan perilaku sehat penjamah makanan. Dan yang keempat, mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat pengotoran makanan dan minuman selama proses penyajian dan pengelolaan. Pembahasan yang ketiga yaitu rumah makan sebagai media penyebaran penyakit. Rumah makan menjadi media penyebaran penyakit dikarenakan yang pertama, makanan dapat berperan sebagai agen penyakit seperti jamur Aspergillus. Yang kedua, makanan dapat berperan sebagai pembawa penyakit seperti bahan kimia yang ikut termakan. Dan yang ketiga, makanan dapat berperan sebagai media penyebab penyakit. Yang keempat, persyaratan hygiene dan sanitasi rumah makan. Untuk syarat yang pertama yaitu lokasi bangunan, yang terdiri dari lokasi, bangunan, ventilasi, pencahayaan, atap, langit-langit, dan juga pintu. Yang selanjutnya yaitu persyaratan fasilitas sanitasi. Ada air bersih, pembuangan air limbah, toilet, jamban, tempat sampah, tempat pengumpulan sampah sementara, tempat cuci tangan, tempat mencuci peralatan, tempat mencuci bahan makanan, fasilitas penyimpanan karyawan atau loker, peralatan pencegahan masuk serangga dan tikus. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode pengamatan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, handphone untuk mendokumentasikan pengamatan, meteran, form pemeriksaan, dan kuesioner pengetahuan. Untuk metode yang dilakukan yaitu melalui pengamatan, observasional, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk waktu dan pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Oktober 2021 pada jam 9.30 sampai dengan selesai di Rumah Makan Teman Dekat, Sukadana Ilir, Sukadana, Lampung Timur, Lampung. Pembahasan yang keenam yaitu laporan pengamatan. Untuk yang pertama ada lokasi. Lokasi Rumah Makan Teman Dekat ini terletak di pinggir jalan, namun tidak menghadap langsung ke jalan. Untuk bangunannya terpisah dengan tempat tinggal. Untuk tata ruang rumah makan teman dekat terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu dapur, toilet, rumah makan, dan juga ruang administrasi. Selanjutnya yaitu konstruksi bangunan. Untuk lantai sudah dibuat kedap air, tidak licin, rata, dan mudah dibersihkan. Untuk sudut sudah dibuat konus dan dindingnya rata serta mudah dibersihkan. Untuk konstruksi bangunan selanjutnya yaitu ada ventilasi. Karena ruangan tersebut sudah dibuat tertutup, maka disediakan AC dan juga terdapat ventilasi di setiap bagiannya. Untuk pencahayaan di ruangan tersebut sudah cukup baik dan tersebar merata. Selanjutnya, untuk atap pada rumah makan tersebut sudah dibuat cukup landai dan tidak bocor serta tidak menjadi sarang serangga. Untuk langit-langit atap pada ruangan tersebut belum tersedia. Pada bagian pintu, terbuat dari kayu yang kuat dan mudah dibersihkan, sehingga dapat membuka dan menutup dengan baik, serta jarak pintu dengan lantai tidak lebih dari 1 cm. Namun, pintu tidak membuka ke arah bagian luar. Selanjutnya, untuk air bersih yang digunakan sudah sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta jumlahnya yang cukup memadai untuk seluruh kegiatan dan terdapat di tempat kegiatan. Untuk air limbah dari dapur dan kamar mandi memiliki sistem pembuangan yang dialirkan ke septic tank yang berada di belakang kamar mandi serta sudah kedap air. Namun untuk pembuangan di kran bekas cucian tangan hanya dialirkan ke parit. Kemudian pada bagian toilet di rumah makan teman dekat, toilet tidak berhubungan langsung dengan ruangan makan, letaknya berbeda dengan bangunan. Di dalam kamar mandi terdapat jamban dan juga bak air. Lantai toilet dari keramik yang kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dan kelandaiannya cukup. Tersedia kotak sampah di luar toilet dan luas lantai cukup untuk memelihara kebersihan.
Namun, untuk toilet karyawan dan pelanggan tidak dipisah, serta tidak ada pembeda antara toilet pria maupun wanita. Selanjutnya, untuk tempat sampah sudah menggunakan bahan yang kedap air, serta tertutup dengan rapat dan tersedia di setiap ruangan. Setiap sudah penuh, maka karyawan akan membuang ke tempat pembuangan akhir. Untuk tempat mencuci tangan, sudah tersedia di bagian depan rumah makan, tersedia juga sabun dan juga tisu untuk mengeringkan, dan air yang digunakan sudah cukup memadai. Kemudian, untuk tempat mencuci peralatan dan bahan makanan sudah tersedia dengan layak. Tempat pencuciannya pun sudah aman, kuat, dan halus. Untuk air yang digunakan sudah cukup memadai, serta pembuangan limbahnya juga terhubung dengan septic tank yang ada di belakang kamar mandi. Namun, tidak menggunakan 3 bak pencucian, serta tidak menggunakan larutan cuci hama. Selanjutnya yaitu fasilitas penyimpanan karyawan atau loker. Pada rumah makan teman dekat belum tersedia adanya fasilitas penyimpanan loker, tempat penyimpanan pakaian karyawan, serta ruangan khusus untuk karyawan. Dan untuk peralatan pencegahan masuknya serangga dan tikus, pada rumah makan tersebut juga belum tersedia. Namun, pada lubang ventilasi sudah didesain berpola, sehingga tidak digunakan serangga untuk masuk. Selanjutnya, untuk bagian dapur sudah tergolong bersih dan terdiri dari 2 bagian. Bagian depan untuk minuman dan bagian belakang untuk makanan. Tersedia juga tempat penyimpanan makanan seperti kulkas dan lantai dapur sudah dibuat kedap air serta mudah dibersihkan. Tersedia juga ventilasi udara dan dindingnya berwarna cerah. Tersedia kotak sampah yang tertutup dan juga kedap air, namun pintu belum didesain membuka keluar serta tidak tersedia cerobong asap. Selanjutnya, pada bagian ruang makan, lantai dan dinding sudah berwarna terang dan dalam keadaan bersih. Setiap kursi memiliki ruangan yang cukup untuk pengunjung melakukan aktivitas. Meja dan kursi pun juga dalam keadaan bersih, kuat, kokoh, halus, dan tidak memiliki kutu, serangga maupun jamur. Tidak terdapat serangga maupun tikus, penerangannya pun juga sudah merata, terdapat kipas angin dan juga AC, atapnya sudah landai, kuat, dan juga kokoh, namun belum terdapat langit-langit atap dan pintunya belum didesain membuka ke arah luar. Selanjutnya yaitu gudang makanan. Di rumah makan ini belum terdapat gudang makanan, namun semua bahan disimpan rapi dalam wadah tertutup dan kedap air, serta untuk makanan frozen food disimpan dalam lemari es. Untuk bahan makanan yang digunakan dalam kondisi baik, dan bahan kemasan pun berasal dari sumber resmi yang mutunya terjamin baik. Kemudian, untuk makanan jadi, sudah dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak busuk, dan sebelum disajikan, makanan tersebut diolah dengan baik, simpan dalam keadaan baik, serta dari kualitas bahan yang baik pula. Yang selanjutnya yaitu pengolahan makanan. Pengolahan makanan dilakukan menggunakan alat yang sesuai dengan kebutuhannya seperti sendok, gelas, alat pengaduk, tempat penggorengan, dan lain sebagainya. Namun, terkadang penjamah makanan tidak menggunakan apron dan juga penutup kepala saat melakukan pengolahan makanan. Selanjutnya yaitu tempat penyimpanan bahan makanan. Tempat penyimpanan bahan makanan sudah tersedia dengan baik dan terjaga dari serangga maupun hewan lainnya. Makanan frozen food biasanya disimpan dalam lemari es. Untuk tempat penyimpanan makanan jadi cenderung tidak disimpan karena langsung disajikan kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu penyajian makanan. Dalam penyajian makanan di rumah makan teman dekat ini sudah dilakukan dengan cara yang baik, tidak melakukan kontak langsung dengan makanan. Untuk makanan dan minuman hangat disajikan tidak kurang dari 60 derajat Celcius. Pewadahan makanannya pun diletakkan dalam wadah yang dalam keadaan bersih, dan tempat penyajiannya pun juga dalam keadaan baik. Serta di tempat penyajian makanan juga tersedia asbak, namun cara membawa makanannya tidak tertutup. Selanjutnya, peralatan makanan. Untuk peralatan makanan yang digunakan di rumah makan teman dekat ini, semua alatnya sudah bersih, terbuat dari bahan yang aman sehingga tidak mengeluarkan zat yang berbahaya, kondisinya pun dalam keadaan baik, tidak rusak ataupun gumpel. Semua alat penyajiannya rata-rata sudah memiliki sisi yang melengkung atau sudah konus, serta pencucian alat dilakukan menggunakan air bersih dan sabun, kemudian alat dikeringkan di rak dengan kondisi miring agar kering dengan sendirinya. Untuk rak penyimpanannya pun juga terbuat dari bahan yang kuat. Namun, pencucian tidak menggunakan 3 bak pencucian, tidak menggunakan air panas, serta air cucian tidak mengandung larutan cuci hama. Dari hasil laporan pengamatan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya aspek-aspek hygiene sanitasi rumah makan teman dekat sudah tergolong baik dalam hal konstruksi, kondisi dapur, ruang makan, fasilitas hygiene sanitasi, dan juga peralatan makan yang digunakan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dibaiki, seperti diadakannya penggandaan buku kesehatan, pengendalian serangga dan tikus, serta menyediakan alat perangkap tikus dan memasang kasa serangga di lubang-lubang yang ada.
penyediaan sabun di kamar mandi, serta toilet umum yang jadi satu tadi sebaiknya dipisah antara pria dan wanita maupun karyawan dengan pelanggan. Serta penyajian makanan yang masih dalam keadaan kurang baik seharusnya dengan keadaan yang tertutup agar makanan yang disajikan lebih terjaga dengan baik. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih kepada Yai Eja sebagai pemilik usaha rumah makan teman dekat yang sudah mengizinkan saya melakukan pengamatan pada kedainya. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.